Pace bene, para Culprit, ada berita tentang apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Paus Benediktus ke-16 sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kesaksian ini datang dari seorang perawat yang menemani dia sampai pada akhir hidupnya. Dikatakan bahwa ada perawat yang menemani Bapak Paus Benediktus. Nah, perawat ini memberi kesaksian kepada orang yang bertanya bahwa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Paus Benediktus adalah Signore ti amo. Tuhan, aku mengasihimu. Kalau ada seseorang yang mau meninggal, kata-katanya yang terakhir itu sangat penting, saya pikir, untuk dipikir-pikirkan. Karena dia menempatkan itu dan dia merasa bahwa itu sangat mendesak untuk disampaikan sampai pada akhir hidupnya dia harus katakan itu. Kan begitu ya? Maka ketika seseorang, dalam hal ini Paus Benediktus ke-16, mengucapkan Tuhan, aku mengasihimu, itu berarti bahwa kalimat ini amat berarti bagi dia secara pribadi, dan bukan hanya untuk dia, tetapi karena dirasa ini penting disampaikan, maka pesannya ini juga penting untuk banyak orang. Tuhan, aku mengasihimu. Seseorang yang sanggup mengatakan ini adalah dia yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak ada pengalaman pribadi, bagaimana saya bisa katakan aku mencintai engkau? Pernyataan Paus Benediktus ini untuk saya menarik untuk kita pikirkan bersama. Siapa di antara kita yang dengan sadar sanggup berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan sadar, bukan hanya lip service, manis di bibir, enak didengar, pernyataan yang menyenangkan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi karena memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kemarin gereja memperingati nama terkudus dari Yesus, Santissimo Nome di Gesù. Kalau kita cermati sedikit tentang perayaan ini, nama terkudus Yesus ini masuk ke dalam perayaan liturgi dan ada juga simbol-simbol yang khas dipakai untuk itu. Kalau kita pernah lihat gambar matahari dan di depan matahari itu ada 3 huruf trigramma I, H, S. Ini merupakan simbol yang digunakan untuk merepresentasikan siapa Yesus itu. Yesus itu sebagai penyelamat. Nah, sebagai teks ini bisa dibincangkan, oke? Ada yang berkata ini adalah IHS dalam alfabet Latin. Tetapi ada yang mengatakan dan ini adalah mula-mulanya. Ini sebenarnya adalah alfabet Yunani dari huruf iota, eta, sigma. Yes. Yesus. 3 huruf pertama dari nama Yesus. 3 huruf pertama dari nama Yesus ini dituliskan untuk menyimbolkan Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu bukan asli dari bahasa Yunani, itu berasal dari bahasa Ibrani, Yeshua, yang artinya penyelamat. Nah, kemudian masuk ke dalam bahasa Latin IHS ini, kemudian juga dikenal dengan Yesus Hominum Salvator. Yesus itu penyelamat dunia, atau di tempat yang lain dipahami lagi dengan in auxinio vinces. Dalam tanda ini engkau akan menang. Ini pemaknaan-pemaknaan kemudian yang beragam-ragam, tetapi pada intinya untuk memperkenalkan Yesus itu adalah penyelamat. Nah, apa hubungan dari IHS ini, IES ini pada pernyataan Benediktus ke-16? Kembali kita ulang, seseorang yang pada akhir hidupnya harus menyempatkan diri untuk berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau ada orang begitu, itu berarti dia memiliki refleksi mendalam tentang siapa Yesus, sehingga sangat mendesak untuk disampaikan. Paus Benediktus menulis banyak buku tentang imannya, mengingat dia adalah juga seorang teolog. Bukan hanya atas apa yang dia pelajari, tetapi atas apa yang juga dia alami. Yesus
von Nazaret. Ia menulis Yesus dari Nazaret, sebuah judul buku yang ditulisnya di sela-sela waktu sibuknya sebagai sebagai paus. Dan ini memberi pesan yang sangat penting, terutama katanya di era masa kini, ketika orang-orang membuat interpretasi terhadap kitab suci, terutama perjanjian baru, yang bisa saja mengaburkan kealahan Kristus. Orang hanya mengambil pesan-pesan mengenai Allah membantumu, Allah membuatmu semangat, Allah menyelamatkanmu dari kesedihan, Allah menyertaimu dalam penderitaan. Tetapi bagaimana itu bisa dipahami? Ada orang yang menjadi abai terhadap Kristuslah wujud nyata, sebagaimana dikatakan oleh pengantar Injil pada hari ini. Sejak dari semula Allah telah mewahyukan dirinya, tetapi puncak dari pewahyuan itu terjadi dalam diri putra Kristus sebagai Allah yang tampak itu. Ini ditekankan oleh Paus Benediktus dalam tulisannya Yesus dari Nazaret. Maka tak heran demikian banyak refleksinya tentang Yesus, tentang Allah, sampai pada akhirnya dia berkata di akhir hidupnya, Yesus, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah, ini satu pertanyaan refleksif untuk kita. Akankah kita sampai pada titik itu ketika kita sanggup berkata, bahkan sampai akhir hidupnya, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau ketika hidup kita sedang baik-baik saja, sedang dapat rezeki, sedang sehat, sedang banyak untung, saya pikir itu bukan hal yang sulit. Tetapi ketika kita sanggup berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau dalam situasi tak berdaya, situasi sakaratul maut, bahkan dalam situasi seperti yang dialami oleh Paus Benediktus, saya pikir itu adalah tanda iman, tanda yang nyata. Semoga kita terinspirasi juga dengan apa yang dilakukan oleh Paus Benediktus ke-16 ini, yang menunjukkan imannya sampai akhir hidup setia. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang pantas dihormati. Dan inilah enaknya, leluasanya kita memuji seseorang yang sudah mati di dunia ini dengan tetap setia pada imannya, karena dia telah membuktikan dan kita melihat bersama bahwa dalam perjalanan hidupnya ada kekurangan-kekurangan dan kegagalan. Itu adalah bagian dari kemanusiaan, tetapi pada akhir hidup dia sanggup menyatakan iman. Itu adalah bagian dari keilahian, nilai luhur yang dimiliki oleh manusia, mengingat manusia tercipta secitra dengan Allah. Pace bene.